Adeng Kemenaker 2021 ya, di Desa Jatisari, Kecamatan Cangkuang. Jadi kurang layak dikonsumsi, tidak terasa. Padahal mah, apa pH-nya kan saya mah? pH-nya saya. Selama mah terus. Ya selama mah terus juga. Dulu mah kan juga terus. Penampungan anak. Jadi konten ini ya? Adeng Kemenaker 2021 ya, di Desa Jatisari, Kecamatan Cangkuang. Bonawi. Ini sudah nyampe kebun kopi. Ya, ini kopinya Jadi sudah kalau matang. kita mengambil atau memanen gitu, kalau pingin hasilnya yang baik itu bukan seperti ini langsung banyak, tapi satu persatu gitu. Jadi Ambilnya. kalau tidak seperti itu mungkin hasilnya juga kurang baik. Iya. Nyari yang paling tua. Ya, ya. Kebun kopi. Tadi kopi jenis apa yang tadi tuh? Ini yang Ini? Arabica. Kopi Arabica. Sama jenis Arabica. Malah yang robusta itu jarang, Mas. Iya, Kalau yang robusta itu dilihat dari daunnya itu lebih besar. iya, iya. Kalau yang robusta daunnya kecil-kecil. Ini baru pertama ini ya. Nanam atau berapa kali panen ini ya? Udah berapa kali panen? Oh, April. Oh, panen rayanya April, berarti ini udah Mei ya, udah kemarin panen ya. Jadi nggak semua kepanen. Jadi Ya sisanya yang kalau hijau. yang masih muda itu nggak dipanen, Mas. Iya. Mungkin nanti kalau udah Nanti. berapa lama itu udah Iya. merah-merah. Yang sisanya yang hijau ya. Iya. Nah ini Mas, kita nyampe ke Nah, ini yang lebih banyak ini. Iya. Ini di puncak lah, di ketinggian berapa ratus meter gitu ya dari di atas permukaan laut. Berapa ya? Iya, berat 800 meter. Nah ini Nah, ini apa? kalian udah banyak ya. Ini beda Mas. Ya kalau yang biasa itu ini jenis Arabica juga, tapi ini Arabica warnanya warnanya kuning. kuning ya. Ya, Iya. jadi beda namanya. Jadi panennya nanti yang mana ini? Ini udah bisa diambil belum? Udah bisa diambil. Oh iya Ini iya. udah bisa diambil. Iya, ini yang kuningnya. Nih. Arabica jenis warnanya Jenis kuning. Arabica, tapi namanya itu yellow Katura Yellow. karena yellow. Iya. Yellow itu kuning Iya. itu Mas.
Jadi karena masih banyak yang hijau-hijau ini, jadi belum dipanen mas. Iya. Oh iya. Itu yang ke sana. baru ada, Mas. Itu yang merahnya, yang ada yang merah, ada yang kuning ini. Terus ini kita lihat ada yang bawa motor nih. Ayo kita jalan, ini nanjak ini. Sudah di puncak bukit apa gunung ya? Ini gunung apa bukit ya? Bukit ya. Puncak bukit, terus ada pohon raksasa di sini. Pohon apa itu teh ya? Caringin apa? Beringin bukan ya? Beringin mas. Beringin raksasa. Nah, di Pak Jajang mungkin bisa menerangkan ini ada beberapa jenis mungkin ya, tapi dari kopi yang arabica ini melihat dari sini buahnya ada yang kuning dan ada yang merah tapi bersebelahan gitu. Dan Pak Jajang ini bisa seperti ini. Jadi selamat datang, ini di kebun kopi LGH. Iya. Oh, iya. Kopi LGH. Kebetulan di sini dikembangkan dua varietas kalau di blok ini, ada Yellow Caturra sama Bourbon. Iya. Nah ini Yellow Caturra yang biji kuning ini. Ini biji kuning, jadi kalau dia matangnya itu warna kuning. Nah ini sudah matang, contoh seperti ini udah matang maksimal ya. Jadi ini panen 2 hari lagi, insya Allah hari Senin kita panen ini ya. Ini Yellow Caturra. Nah kalau yang ini Bourbon ya. Ini yang merah ini. Ini Yang dalam merah. satu pohon berapa kilo kira-kira ini Pak? Dalam satu pohon itu kopi matang itu rata-rata 1 kilo itu 500 sampai 700 biji. Nah, jadi kalau kita ngitung satu pohon berapa kilo, tinggal kita hitung aja. Ini satu dompol rata-rata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Rata-rata lah 20 biji ya. Nah kalikan aja nih berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini lebihnya aja 6 kali 20 120. Jadi untuk 1 kilo itu kurang lebih dibutuhkan 5 sampai dengan 6 dahan. Nah 5 sampai 6 dahan. Ini udah Gitu. berapa bisa Nah, berapa ini kilo ya? Ada 1, 2, 3, Udah banyak 4, juga ya? 5, 6. Berarti ini 12, 18, 24. Tadi 1 kilo itu rata-rata 5 sampai 6. Berarti ini kisaran 4 sampai 5 kilo per pohon gitu. Aja. Ya alhamdulillah. Kalau yang ini gimana hasil panennya seperti gimana ya? Kalau itu kelihatannya banyak sekali. Ya, ini sudah sering panen kalau ini. Oh, Sudah beberapa kali panen karena ini lebih duluan panen. Ya, lebih duluan panen, lebih duluan matang gitu. Kalau produktivitas hampir sama sih. Ya, hampir sama. Itu. Ini Kalau Yellow ini Caturra. kira-kira udah panen keberapa ini? Ini sudah 3 kali panen. 3 kali apa Iya. tiap tahun atau apa berapa bulan gitu? Oh, ini usia kopi tanam tahun 2020. Jadi sekarang itu udah 4 tahun jalan. Ya, nah ini udah 3 kali panen. 3 kali panen. Ya. Panen terbanyaknya tahun ini. Di 2-3 kali 1-2 panen ke belakang tuh baru belajar. Gitu. Ini juga kira-kira perkiraan timbangan sama juga sama yang Hampir merah itu, sama Pak? sih, Pak. Hampir sama karena bodinya juga hampir sama. Mm-mm. Gitu. Hampir sama. Terus di sini kita gak lihat apa yang jenis apa robusta ya, nggak ada ya? Robusta ada tapi masih di persemaian. Oh. Jadi kita belum sengaja dipisah kalau blok robusta dengan arabica. Iya. Ini robusta hanya kebaikan aja. Oh, Buat bibit aja kalau robusta. Ya. Ini tapi jelas itu nanti buat- penanamannya di dekat ini juga atau Kalau ini kan yang persemaian lebih bawah? aja, tidak sampai berbuah kan. Nanti kita pindah ke lahan kalau ini. Ya, ini pindah hanya nyemai aja sampai dia. Ini harusnya udah dipindah harusnya usia segini. Ini sisa kebetulan. Sisa petani karena kita bagikan ke petani, Iya. ke mitra anggota kelompok kita yang menanam silakan ambil di sini. Gitu.
Ini sisanya Ya kebetulan. kalau segini tuh, kalau mulai dari sampai udah berapa bulan? Ini setahun Pak, Oh, udah setahun. Udah setahun. Dulu saya sama itu bulan Mei Bulan Mei sekarang 2023, iya. Sekarang udah ini sisanya kebetulan. Ini makanya apa jarang karena udah dicabutin sama warga. Kebetulan kalau robusta tidak serentan arabica. Ya. Kalau arabica mesti pakai polybag ya. Iya. Nah kalau kita ke hutan kan pakai polybag, ke bawang apa kebayang misalnya bawa 1000 pohon udah rata-rata satu pohon itu 1/4 kilo udah 20 kilo. Tapi kita ke hutan dengan bawa ini misalkan dicabut itu bisa 1000 pohon juga udah cepat gitu. Kebetulan kalau robusta apalagi di musim hujan Lebih tahan. lebih ya? tahan gitu. Ini tinggal cabut di hutan udah sedia lubang udah tinggal tanam aman gitu. Jadi lebih buat petani risiko kematiannya lebih kecil dibanding dengan arabica. Kalau arabica tidak rekomendasi misalkan salah semai seperti ini dicabut ditanam tidak rekomendasi. Dia Kecuali- harus lebih hati-hati ya. harus Pak? lebih hati-hati kecuali di musim hujan benar-benar hujan gitu. Hmm, Kalau sekarang kan udah masuk ke pancaroba harusnya itu. Ya. Ya, itu tidak rekomendasi untuk nanam arabica dengan pola seperti ini. Nah kalau yang arabica ini semasa dari penanaman awal sampai berbuah itu berapa lama? Dari gini kondisi begini ke panen 2 tahun. 2 tahun. Sama aja 2 tahun. aja 2 Iya. tahun. Arabica robusta sama-sama 2 tahun. Tapi kalau tadi kalau bibit yang grafting, populasi itu setahun udah mulai belajar berbuah. Gitu. Ini 1,5 tahun ini yang ini. Ini udah berbuah juga Belajar berbuah ini buah pertama ini. ya. Gitu. Tapi nggak terlalu banyak ya kalau buah pertama. Ya, ini kisaran 200 gram sampai 1 kilo lah. Ini buah pertama Pak, baru belajar. Tapi udah lumayan ya udah saya bilang. Ya lumayan lah. Kita fokus di yang udah dimaksimalkan di sini. Kira-kira dalam penanaman itu jarak berapa? Kemudian kalau dalam misalkan dalam 1 hektar itu sampai bisa berapa ribu pohon? Kalau metode kami khusus di sini itu 2 kali 1 Pak. 2 kali 1. Iya 2 meter ke 1 meter. 2 meter Ke 1 ke meter. 1 meter. Iya. Kalau di sini kita pola seperti itu Hmm. polanya. Jadi cari yang efektifnya Iya. seperti mana gitu ya? Jadi kan kita memaksimalkan lahan yang ada, bagaimana meningkatkan produktivitas dengan lahan yang sedikit. Gitu. Ya. Terus kalau misalkan kopi itu kadang-kadang ya ada yang ditumpang sari sama apa, kalau ini nggak kelihatan ditumpang sari ya? Saya memang ada sebagian tumpang sari dengan sayuran, Ya. tapi saya mengantisipasi penggunaan pestisida. Oh. Jadi ya. saya sengaja full di kopi aja. Oh. Kalaupun ada sayuran itu tidak menggunakan pestisida, jadi organik sayurannya. Karena suka perang batin sih Pak. Oh, Ketika gitu misalkan sayuran harga buahnya bagus, ya. karena serangan hama dan penyakit, Ya. maka otomatis kita butuh penyemprotan. Ya. Kopi Ya lagi gitu. musim panen, Ya. otomatis kan residunya masuk ke Oh, kopi. iya. Maka saya lebih cari aman, tidak tanam apapun kecuali yang kayak jahe gitu kan. Oh iya nggak iya, pakai- perlu penyemprotan ya Pak ya. ya pakai penyemprotan. Ini semua udah organik ya Pak ya. Jadi kita mengarah ke organik, Hmm. mengarah ke organik. Jadi kalau misalkan dari segi pertumbuhan yang organik sama anorganik atau kimia itu berapa lama ya? Kalau Apa pertumbuhan memang ada nggak relatif nggak begitu beda Pak. Ya, pertumbuhan. Apalagi kalau misalkan lahan baru bukaan kayak gini, organik itu aman. Hanya mungkin di produktivitas buah. Yang organik sama anorganik biasanya lebih banyakkan yang anorganik Iya, buahnya iya. gitu. Anapun ketika buah awal sama aja sih, Hmm. usia buahnya sama. Hanya mungkin lebih di produktivitasnya yang beda. Gitu. Kalau bisa diperbandingkan itu 1 berbanding berapa antara organik sama anorganik itu berapa? Kalau yang perbandingan. itu rata-rata ya beda 30%-an lah. 30%. Tapi kalau yang dari awalnya lahannya udah lama nggak dibuka dikembangkan organik, justru lebih bagus yang organik gitu. Tapi yang bekas bukaan lahan organik, pengembangan organik itu agak susah. Perlu Jadi lahan baru yang Iya, lahan baru. perlu penyihatan lahan. Gitu. Ini cuman ada 2 jenis ya. Di sini Yellow Caturra sama Bourbon. Ya, 2 jenis. Sebelah sana. Iya. Ya mungkin di kebun ini kita udah bisa mengetahui jenis-jenis jenis kopi. Kopi, ya. Yang tadi ada yang warna merah, ada yang warna kuning.
kuning itu dengan nama juga yang berbeda. Tapi mungkin dari proses juga mungkin nanti ada rasa yang berbeda juga. Beda, Mungkin dari kadang-kadang kan ada dari kopi yang sama dengan proses yang berbeda itu akan menghasilkan kopi dengan rasa yang berbeda juga. Kemudian kalau ini apalagi namanya Yellow Katura sama God itu pasti dua jenis yang berbeda, walaupun di Arabica pasti mempunyai rasa yang berbeda juga. Ya mungkin di hari ini untuk tempatnya kita udah tahu kemudian penanamnya seperti apa, kemudian juga sudah kita sedikit ketahui. Mungkin lain kali kita akan ke tempat lain untuk mencari bagaimana proses dari kopi yang sedang kita tanam ini. Ya. Terima kasih. Kalau dari Google Map kelihatan banget. Balunggandi, Balunggandu. Balunggandu. Ya, Balunggandu itu nama daerah sini. Balunggandu. Pokoknya ini ada pohon tiara, ada pohon jajawai sama pohon beringin, jadi bersatu. Oh iya ada Kiara Jajawa ya, Jajawa yang masih saya dengar dulu.